Halo Cruisers, suku yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan media asing sempat menyoroti mereka karena keunikannya. Berikut ini adalah 5 suku Indonesia yang berhasil menyita perhatian media asing karena kebiasaan uniknya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di Indonesia ini. Suku Bajau. Selama lebih dari 1000 tahun, orang Bajau dikenal sebagai pengembara laut yang telah mengarungi lautan Asia Selatan dengan perahu untuk menangkap ikan serta menyelam bebas dengan tombak. Kini mereka tinggal di sekitar pulau-pulau di Indonesia, tepatnya di pesisir Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Manusia ikan Indonesia suku Bajau ternyata menjadi sorotan media luar negeri. Hal ini karena kemampuan mereka saat menyelam di laut. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui rahasia apa yang dimiliki oleh orang suku Bajau ini hingga bisa memiliki keistimewaan tersebut. Menurut studi terbaru, seorang ilmuwan Universitas Cambridge, Melissa Ilardo, mengatakan bahwa limpa orang-orang suku Bajau lebih besar 50% daripada orang biasa. Keadaan tersebut memungkinkan mereka untuk menyelam di kedalaman lebih dari 61 meter. Perubahan genetik yang dialami suku Bajau membuat mereka bisa menahan nafas hingga 13 menit. Bahkan hal ini memungkinkan kalau suku Bajau tak hanya pandai menyelam, tapi juga pandai berburu ikan menggunakan tombak di dasar laut. Sebuah channel YouTube Shaping Nomad membuat sebuah film dokumenter yang memperlihatkan aksi suku Bajau yang disandingkan dengan penyelam asal Swedia. Mereka bersama-sama menyelam menyusuri dasar laut yang penuh dengan batu karang. Namun tak berapa lama, penyelam Swedia ini nampaknya sudah tidak kuat menahan nafas dan juga pengaruh tekanan dalam laut. Dia akhirnya menyerah untuk naik ke permukaan. Sementara itu, orang Bajau yang sudah tua ini masih bersantai di dasar laut, bahkan bergaya seperti sedang berjemur di pantai. Suku Korowai. Suku Korowai yang berada di Papua ini sempat mendapat sorotan dunia di tahun 1970-an saat sekelompok ilmuwan yang dipimpin Peter van Arsdale hendak mempelajari cara hidup suku Korowai dan mencari tahu alasan mengapa suku ini masih melakukan praktek kanibalisme. Di samping kisah kanibalisme yang dimiliki suku ini, ada juga budaya lain yang membuat Korowai begitu unik, yaitu kemampuan suku ini dapat membuat rumah di atas pohon. Ya, suku Korowai memang lebih menyukai tinggal di atas pohon dengan ketinggian rata-rata 35 meter di atas tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari nyamuk serta roh jahat. Biasanya rumah yang baru selesai dibangun akan dilumuri lemak hewan di ambang pintu dan tangga. Suku Mentawai. Untuk masyarakat suku Mentawai, tato bukan hanya sekedar gaya, melainkan penanda abadi yang akan mempertemukan mereka dengan para leluhur di alam baka nanti. Tato juga penanda setarta sosial, dan setiap tato punya cerita, makna, serta selalu diiringi ritual saat pembuatannya. Tidak ada orang Mentawai yang hidup tanpa tato. Seperti halnya bernafas, tato sudah menjadi bagian dari keseharian yang tak bisa digantikan. Tato suku Mentawai ini pernah menjadi perhatian dunia bagi pencinta tato karena konon tato Mentawai termasuk seni tato tertua di dunia, bahkan lebih tua dari tato Mesir. Ensiklopedia Britannica mencatat bahwa tato tertua ditemukan pada mumi di Mesir pada 1300 sebelum Masehi. Sementara suku Mentawai sudah mentato badan mereka sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera pada zaman logam, yaitu antara 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ratusan motif tato yang pernah menghiasi penduduk asli Mentawai sayangnya tidak sempat terdokumentasi dengan baik. Suku Lamalera. Suku ini terkenal karena kebiasaannya berburu paus. Walaupun kegiatan ini dilarang oleh pegiat satwa liar dan konservasi alam, tetapi nyatanya aktivitas ini sudah mendarah daging sejak ratusan tahun lalu bagi suku Lamalera. Ritual memburu paus ini sebelumnya diawali dengan doa dan pemotongan ayam hitam, serta upacara adat untuk mendoakan supaya proses pemburuan berjalan lancar.
Perburuan paus yang dilakukan dalam rentang Mei sampai Oktober ini merupakan kegiatan rutin yang kelak hasil perburuannya akan dibagi-bagi dengan seluruh penduduk sesuai dengan sumbangsihnya kepada desa. Pemerintah setempat juga tidak melarang hal ini selama hasil buruan memang ditujukan untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk dijual. Suku Baduy Dalam. Keunikan dari kebudayaan Baduy sebagai salah satu suku pedalaman Indonesia yang mewarisi khasanah lokal adalah pantangan untuk terpapar dengan dunia modern. Suku Baduy, tepatnya Baduy Dalam, tidak menggunakan produk-produk modern seperti peralatan masak, penerangan listrik, sampai transportasi umum. Sedangkan untuk suku Baduy luar masih diperbolehkan. Untuk itu, kalau mereka melakukan kunjungan ke kota sekalipun, suku Baduy melakukan perjalanan kaki. Biasanya mereka akan berjualan madu dan berbagai kerajinan tangan. Situasi ini membuat mereka tidak bisa melakukan perjalanan menyeberang pulau karena akan melawan ketentuan pelarangan penggunaan transportasi. Sebenarnya, media asing sudah menyorotinya sejak lama, namun karena terdapat larangan bahwa orang kulit putih atau selain warga Indonesia dilarang masuk ke perkampungan Baduy Dalam dan juga dilarang membawa peralatan elektronik termasuk kamera untuk mengambil gambar di Baduy Dalam. Pengunjung hanya bisa melakukannya di perkampungan Baduy luar. Nah, jika video ini bermanfaat, boleh dong klik like dan juga share ke media sosial kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini.